LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP. Karena Ibu P ini adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum. Saudara, sejumlah pihak mendorong agar istri Irjen Verdi Sambo yang juga saksi kunci Putri Chandrawati segera diperiksa. Bagaimana kelanjutan pemeriksaan Putri Chandrawati? Selengkapnya kita bahas bersama mantan Kepala Barreskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya akan langsung ke Pak Susno. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Susno, pengalaman Anda sebagai polisi, pengalaman Anda juga sebagai Kabar Reskrim, seberapa penting sih Pak Susno keterangan dari seorang Putri Chandrawati? Ya penting sekali. Kenapa? Karena pertama kalau TKP-nya memang hanya di rumah dinas Polri, kan dia berada di tempat kejadian sewaktu peristiwa pembunuhan itu. Nah sekarang TKP bergeser katanya, diawali dengan Magelang. Kan dia ada di Magelang juga, apalagi peristiwa itu katanya berkaitan dengan dirinya. Yang dilecehkan itu kemungkinan dirinya, tapi kita nggak tahu yang di Jakarta yang dilecehkan apa. Apa dilecehkan hanya pegang-pegang, apa dilecehkan hanya nyenggol-nyenggol, apa dilecehkannya yang lebih berat, nggak tahu. Di Magelang pun juga tidak tahu. Karena dilecehkan katanya merusak harkat dan martabat. Nah, karena TKP ini berpindah-pindah, jangan sampai nanti berpindah 3 kali, 4 kali, ya harus. Nah, bukan karena kita ingin mencari motifnya, bukan, tetapi karena dia berada di situ. Dan bisa dikatakan sebagai saksi kunci utama? 1, bisa saksi kunci utama, 2, tidak menutup kemungkinan dia turut serta atau ikut membantu atau menutupi suatu peristiwa kejahatan gitu. Nah, mau atau tidak dia diperiksa sebenarnya akan menguntungkan dirinya. Kalau dia mau diperiksa bisa meringankan apa perannya dia. Tapi kalau tidak mau diperiksa, ini kan alat bukti kan bukan hanya pengakuan itu saja. Kang Asep tuh hafal ngelotok luar kepala itu. Pengakuan itu atau keterangan terdakwa seandainya dia dijadikan tersangka, maka keterangan dia kalau untuk tersangka itu pada posisi yang paling bawah. Karena tersangka boleh nggak bicara, boleh bohong gitu kan. Jadi sebaiknya segera mungkin bicara gitu, bila perlu minta diperiksa. Kalau menurut Anda, lalu apa yang menjadi alasan pihak kepolisian hingga saat ini belum memeriksa Ibu Putri? Apakah alasan trauma bisa dijadikan salah satu alasan utama? Saya tidak tahu, tapi polisi kan sebagai penyidik, mereka kan punya, apalagi level markas besar, mereka punya strategi sendiri ya. Punya strategi sendiri untuk memeriksanya, mungkin dikumpulkan alat bukti yang lain, sehingga pada saat sampai memeriksa Ibu Putri, tidak lagi mengalami kesulitan dan tidak lagi bisa berkelit kalau dia misalnya mau berkelit. Dan Polri lengkap dengan, kita kan punya dinas psikologi ya di Polri itu, punya psikiater, punya psikolog gitu kan. Ya mungkin, dan punya dokter juga. Mungkin kalau datang nanti udah lengkap satu tim gitu kan. Ada dokter untuk meriksa kesehatannya, ada psikiater gitu. Nah, apa betul dia trauma dan sebagainya sesuai dengan konsultan psikolog dia gitu kan. Nanti jadi ada second opinionnya kan. Polri kan nggak akan langsung percaya begitu aja. Kita sangat percaya dengan tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri untuk menangani hal ini gitu.
Betul, kita harus percaya dengan tim yang sudah dibentuk oleh Kapolri. Tapi tentunya kasus yang sudah menjadi sorotan masyarakat ini juga butuh dikawal. Saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, kalau dari kacamata Anda seperti apa? Apakah memang sebegitu pentingnya pemeriksaan Putri Chandrawati? Ya, saya sebenarnya kalau ngomong depan ayah saya dan guru saya sebenarnya agak segan ya. Jujur saya nggak takut salah depan ayah dan guru saya ini, beliau guru saya. Ya, gini, kan disebut beberapa kali ya. Pertama ya, ada isunya tuh tembak menembak, ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual kan cewek cuma satu, masa laki sama laki pelecehan seksual gitu kan, gak lucu gitu kan. Iya. Satu. Ada kasus di Magelang ya, ada hubungan dan sebagainya. Sampai di Jakarta bolak-balik disorot. Artinya penting apa yang dikatakan guru saya bahwa P ini ada di lokus tempus delicti, harus didengar keterangannya. Apalagi yang bersangkutan melaporkan kekerasan seksual, terlepas oleh Dirpidum dinyatakan SP3 ya, entah ada atau tidak pidana ya, kan 109 ayat 2 itu penghentian penyidikan, 2 kali tuh penghentian penyidikan. Nah, jadi yang ketika yang bersangkutan melaporkan melalui kuasanya ada pelecehan seksual harus didengar dong. Satu itu. Kedua, yang bersangkutan di Magelang ada, di Jakarta ada. Nah, jadi saksi itu kan 159 ayat 2 tuh wajib, kalau enggak bisa kena sanksi pidana. Nah, kan yang jadi masalah itu pernyataan juga dari FS kan, harkat keluarga martabatnya ya, nah diinjak lah gitu, merasa dilecehkan. Berarti kan harkat martabat keluarganya saat itu kan yang ada istri dan beliau kan, ya nggak mungkin ke anaknya gitu kan. Nah jadi sorotan juga Ibu PC kan sampai stres itu karena apa gitu. Kan mungkin stres karena FS, nggak mungkin stres karena RR, nggak mungkin stres karena KM, nggak mungkin stres karena E. Nah katakanlah ada petik karena J. Nah makanya harus diungkit gitu, harus diungkap gitu kan. Ini ada apa gitu ya. Nah, ya karena beliau yang tahu kan, yang masih hidup itu kan tinggal tadi kan PC, kemudian E, kemudian RR, KM. Nah, peran-peran si FS dah yang menyuruh melakukan tuh pengumuman Bapak Kapolri, Irwarsum maupun Kabareskrim. Peran RN membantu, peran KM membantu, E melakukan. Dakwaannya juga sangkaannya beda 338. Nah, peran P itu sebagai apa di situ gitu kan? Masa emak-emak yang masak gitu Ya. kan? Ditetapkan jika memang seorang Putri Sambo bisa ditetapkan statusnya sebagai saksi. Jika beliau tidak ingin memberikan kesaksiannya, apakah bisa dijerat dengan pasal-pasal tertentu? Kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Malam.